Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bitafaqquhi fid din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita harapkan, dan segala apa yang telah kita korbankan untuk kita bisa menikmati keberkahan-keberkahan Allah dalam ibadah kita kepada Allah, semoga Allah jadikan seluruhnya tercatat menjadi amal-amal solih yang nantinya insya Allah kita akan menikmatinya tidak hanya di kehidupan dunia ini. Berharap semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kenikmatannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sebuah doa sebagaimana biasa kita mengawali majelis di kesempatan kali ini dengan sebuah doa. Mohon diikuti Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah Bapak Ibu sudah sering mendengarkan doa ini. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian, di kesempatan kita malam ini kita melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yakin dan tawakal. Insya Allah di pertemuan pertama kemarin di bab ini kita masih membahas ayat-ayat tentang yakin dan tawakal. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadisnya. Hadis pertama pada bab yakin dan tawakal. Hadisnya menarik Bapak dan Ibu. Cukup panjang hadisnya ini, ada di kitab Sahih Bukhari, juga ada kitab Sahih Muslim. Dan insya Allah Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Insya Allah pernah mendengar. Jika saya cek dulu nih, pernah dengar nggak hadis 70.000 umat Rasulullah masuk surga tanpa dan azab? Ya. Jadi ada dua. Masuk surga bila hisabin wala azabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa kok dua kata disebutkan dan berurutan? Karena kita akan bisa jadi masuk surga diawali dengan hisab, bahkan ada yang nantinya terawali dengan azab, waliyadzubillah. Siapa yang masuk surga terawali dengan azab? Mereka yang mau masuk surga tapi tahu juga ya Bapak Ibu sudah bisa nebak, transit dulu di neraka. Makanya hadis ini tuh bila hisab wa bila azab. Ibaratnya hisab ini itu kayak kita sedang diaudit. Bapak Ibu kalau di sebuah perusahaan, di sekolah, di lembaga apapun pernah diaudit. Kira-kira pertanyaan pertama kebanyakan yang diajukan auditor itu pertanyaan yang salah atau tentang yang benar, Pak? Perbuatan kita yang benar atau yang salah? Pasti yang dicari-cari yang salah. Makanya kalau orang dihisab itu rotok derdek duluan. Karena yang diwawancarai tentang kesalahan kita. Sesuatu yang buat dredeg, buat cemas, was-was, khawatir, itu sudah membuat kita nggak nyaman. Meskipun kita nanti masuk surga. Dan kita juga tidak akan merasa nyaman masuk surga kalau terawali kita diazab. Waliyadzubillah. Nah, inilah hadis yang pernah kita dengar, yaitu 70.000 umat Rasulullah masuk surga bila hisab dan tanpa azab. Kita bacakan sejenak. Di awal saja kita menggunakan tekstual hadisnya, baru kemudian saya langsung tampilkan terjemahannya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Ini hadisnya panjang Mbak, tapi di kitab Riyadhus Shalihin langsung dipotong mulai uridat alayyal umam. Ya. Uridat alayyal umamu fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummatu. Aku, kata Rasulullah, melihat ada seorang nabi yang didampingi oleh umatnya itu hanya beberapa orang saja, seorang saja. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu nafar, dan ada seorang nabi yang juga diikuti oleh umatnya itu jumlahnya sangat sedikit. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul al-asharatu, dan ada seorang nabi yang diikuti umatnya jumlahnya hanya pengikutnya 10. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsatu, dan ada seorang nabi yang diikuti umatnya jumlah umatnya cuma 5, khamsah. Wan nabiyyu yamuru wahdahu fanadhartu fa idza sawadun kasirun qultu ya Jibril haula'i ummati. Namun tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di salah satu ufuk itu ada segerombolan yang berwarna hitam. Berarti itu menunjukkan banyaknya pengikut masa dari Nabi tersebut. Dan Rasulullah kemudian bertanya, apakah itu haula'i ummati? Apakah mereka yang banyak itu umatku? Kata malaikat saat itu, oh enggak, itu umatnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa. Kemudian Jibril menjawab, bukan, tapi lihatlah ke ufuk. Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia, dan jumlahnya ketika malaikat Jibril mengatakan lihat yang sebelah sana, kemudian Rasulullah melihat ke sana, ternyata jumlahnya lebih besar dari sebelumnya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian ditanyakan, mereka adalah umatmu, dan mereka yang di depan 70.000 orang tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita pakai logika matematika, berarti kalau 70 orang umatnya Rasulullah, berarti kira-kira nih Pak, katut nggak kita Pak? Kira-kira Indonesia saja anggap aja 200 juta ya, umat Rasulullah kita semuanya mengaku, anggap aja 250, yang 50 ini yang sesat lah, yang melenceng misalnya. Kita ini 200 juta, 70.000 dari 200 juta itu kan ya, kalau panjenengan punya uang 200 juta, tumpuk, di sampingnya taruh 50.000 plus 20.000, 2 lembar. Sedangkan di sini tumpuk 50.000 dengan total 200 juta. Insya Allah nggak ada apa-apanya. Maka menariknya, jika kita melihat secara jumlah, sungguh ada ilmu yang harus kita gunakan. Hadirin jamaah sekalian, poinnya begini. Kita akan berbincang tentang tawakal. Kenapa? Coba kita lihat dulu lanjutan hadis ini. Mereka tidak meminta dikai. Siapakah orang yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Mereka yang tidak minta dikai. Dikai itu pengobatan dengan api. Mereka tidak minta ruqyah dan tidak meramal nasib, dan ditutup hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Saya perbesar di sini, dan hanya kepada mereka lah kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berobat dengan kai, dengan api. Zaman dulu Arab jahiliyah itu kalau berobat itu bisa menggunakan api, dan saat ini pun sudah masih ada. Yang kedua, ruqyah. Mereka tidak minta diruqyah. Dan saat ini pun pengobatan ruqyah masih ada. Dan mereka tidak mau meramal kehidupannya dengan segala sesuatu yang terkait dengan bau-bau syirik. Dan saat ini pun perbuatan itu masih banyak. Ya, tambah macam-macam sekarang Pak ya. Modelnya itu di zamannya Rasul itu nggak ada Gemini ketemu Pisces ketemu dengan Sagittarius. Nanti jadinya apa ya Pak ya? Nah, apakah ketiga hal ini memang terlarang? Ternyata dari dulu tidak terlarang. Yang terlarang kalau ada kaitan dengan perilaku-perilaku syirik.
Contohnya ruqyah misalnya. Apakah ruqyah itu dilarang? Ya, dulu di awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengharamkan ruqyah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Rasulullah menyampaikan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar dari Rasulullah, innar ruqa wat tamaimu wat tiwalata syirk. Yang namanya ruqyah, jimat, tiwalah, sihir. Kalau bahasa kita itu apa Pak? Kalau tiwalah ini sihir yang dikaitkan tentang sosial. Jadi kalau terkait dengan cinta, kemudian apa, jual beli, itu apa Pak? Pengasian. Pengasian. Yang lainnya? Nek masalah cinta-cinta apa Pak? Enggak cinta-cinta. Susu, selain itu? Enggak, kurang pas. Masuk panjenengan nggak bisa jawab. Berarti alhamdulillah. Berarti panjenengan apa Pak? Wih, pelet. Mantap jawabnya Pak. Pelet katanya gitu ya. Ya, tiwalah itu kayak sihir. Ya kalau cinta itu pelet, bahasa kita saat ini kayak pengasian, kayak kalau supaya laris Pak, semar mesem. Masya Allah, jamaah Andur paham ya tentang hal seperti itu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya apakah ini itu kemudian yang kita pertanyakan adalah ruqyah? Ternyata ini dimansuh, dihapus, khususnya ruqyah itu dihapus dengan hadis riwayat Imam Muslim ini. Suatu saat Aud bin Malik radhiyallahu an, ini yang meriwayatkan sahabat namanya Aud bin Malik, itu kemudian mengatakan, kunna nuraqi fil jahiliyah, waktu dulu di jahiliyah kami itu meruqyah. Fakulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang ruqyah itu? Maka Rasul mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, coba tunjukkan kepadaku bagaimana engkau meruqyah. Dan ternyata Aud bin Malik ini meruqyah dengan suratul Fatihah. Masih ingat ya sebuah kisah Bapak Ibu, ketika sahabat-sahabat Rasul mendatangi salah satu kampung, lalu kemudian pemuka kampung itu diselengat kala jengking, lalu kemudian tiba-tiba sahabat Rasulullah ini memberikan pengobatan dengan membaca suratul Fatihah, lalu kemudian sembuhlah dengan izin Allah, lalu dihadiahi kambing. Ada seorang sahabat yang tidak setuju dengan pengobatan itu, lalu melaporkan kepada Rasulullah di Madinah. Setiba sampai di Madinah, Rasul bertanya, bagaimana engkau meruqyah orang itu? Aku bacakan suratul Fatihah. Dan apa yang dikatakan Rasulullah? Baik. Dikatakan baik, itu baik. Plus Rasulullah mengatakan, mana hadiah kambingnya? Ini ya Rasulullah, kita makan bersama-sama. Jadi hadiah kambing tadi Rasulullah pun ikut makan. Itu menandakan ruqyah itu boleh, dengan catatan semuanya mengikuti satu, bacaannya bacaan Al-Quran, bukan yang dibuat-buat. Dan tentunya bacaan yang berikutnya doa-doa dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah penyembuh. Pertanyaan saya, penyembuh atau obat Pak? Ya? Obat. Obat apa penyembuh? Obat. Kenapa Bu? Masya Allah, benar Ibu. Penyembuh. Kalau obat itu daun, kalau syifa itu fungsinya. Ibaratnya kalau kita boleh bagikan, yang namanya obat itu statusnya, tapi fungsinya adalah syifa, yaitu penyembuh. Coba kalau panjenengan minum obat tiba-tiba nggak sembuh, panjenengan komentari apa obatnya Pak? Gak mandi, berarti obat itu tidak berfungsi, ya. Jadi kalau statusnya itu daun tapi fungsinya adalah syifa. Dan menariknya ditegaskan di sini Al-Quran itu syifa lima fi sudur. Apa Pak? Bu? Penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di sudur Pak, dada. Maaf, penyakit yang di dada ini penyakit fisik atau penyakit psikis Pak? Kira-kira psikis Pak. Bukan fisik, karena fisik itu bisa di rambut, bisa di kepala, di tangan dan sebagainya. Seakan-akan para ulama-ulama, saya mengambil pendapatnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, mengatakan sesungguhnya
penyakit yang paling kita hadapi dan sangat horor itu adalah penyakit yang ada di hati. Dengan bahasa sekarang, penyakit fisik akan kalah dengan penyakit hati, karena penyumbang terbesar penyakit fisik itu adalah penyakit hati. Maka kalau dulu pernah saya tanya, Bapak Ibu lebih suka sakit fisik atau sakit hati? Boleh kok, bikin opsi ketiga boleh kok Pak, ini saya izinkan. Lebih milih sakit fisik atau sakit hati Bu? Boleh kok, bikin opsi ketiga boleh. Enggak dua-duanya apa dua-duanya yang dipilih? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalaupun kita diminta memilih, maka rumus dalam memilih dalam Islam yang pertama Pak, rumusnya cari yang membawa maslahat sebanyak-banyaknya dulu, cari yang itu Pak. Tapi kalau memang masih ragu-ragu maslahatnya ini, maka kaidah yang kedua dipakai, cari yang pilih yang paling sedikit memberikan kemudorotan. Dua-duanya ini Pak nggak ngasih maslahat, kasarannya sakit fisik dan sakit hati, dua-duanya kan nggak ngasih maslahat karena dua-duanya sakit, nggak enak. Tapi kita cari yang kedua kaedahnya yang paling sedikit membawa kemudorotan. Kira-kira yang mana Pak? Fisik atau psikis? Yang paling sedikit membawa kemudorotan, keburukan bagi kita? Fisik. Kenapa? Karena sakit fisik memang bisa mengakibatkan sakit psikis, tapi itu kecil. Tapi kalau sakit psikis, sakit perasaan, sakit hati, sakit jiwa akan mengakibatkan sakit psikis, sakit fisik. Mulai yang paling ringan sakit fisiknya sampai yang paling stadium. Contoh, yang paling ringan apa? Sakit hati akhirnya jadi sakit fisik Pak. Jangan langsung diabetes, yang ringan dulu Pak, yang ringan dulu. Stres, pusing, migrain, itu udah stadium itu Pak. Apa Pak? Alergi kulit Bu. Alergi kulit itu bisa karena sakit hati. Mulai lagi naik tinggi, ya sampai tadi stroke, bahkan bisa jadi kena serangan jantung. Kenapa? Karena hatinya dari awal bermasalah. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu. Jadi maaf, sekali lagi, ruqyah itu diperbolehkan selama pada titik caranya sesuai yang dibaca adalah Al-Quran, dan kemudian yang kedua adalah adanya doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kesemuaannya kita kaitkan. Kenapa kok di dalam hadis ini orang yang dikatakan masuk surga tanpa bila hisabin bila azabin itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan Pak, menyembuhkan dengan api, meramal nasib, kemudian ruqyah yang salah, yang syirik. Ini kalau kita kaitkan dengan tawakal, apa? Ternyata para ulama memberikan mayoritas pendapatnya karena orang-orang ini saat menikmati hidupnya pinginnya dengan jalur instan, pingin dengan jalur cepat, pingin dengan jalur yang pinginnya pasti. Mereka pinginnya selalu dapat solusi dengan instan tanpa mereka melibatkan Allah dalam semua urusan kehidupannya, tanpa melibatkan. Misalnya nih, maaf, kalau panjenengan tahu, kita ambil ruqyah saja. Saya beberapa kali punya pengalaman, misalnya kalau orang sakit, ketika kemudian diruqyah, mungkin enak Pak, cepet, iya. Tapi tidak selalu ruqyah menjadi pilihan pertama. Maka saya sepakat sekali dan saya senang dengan pendapatnya Ustadz Muhammad Faizar. Bapak Ibu tahu Ustadz Muhammad Faizar? Kalau nggak tahu buka YouTube gitu ya. Nanti cari Ustadz Muhammad Faizar. Beliau pakar ruqyah Indonesia yang cukup punya nama dan kredibilitas keilmuan, punya silsilah sanad keilmuannya. Beliau pengisi ruqyah di Trans 7. Wah, Masya Allah lah. Saya tanya sama beliau gini, Ustadz, apakah semuanya harus dengan ruqyah? Beliau menjawab, silahkan. Tapi ingat, kata beliau, kalau ada urusan psikis
saya selalu meminta ke pakar-pakar psikis terlebih dahulu. Siapa itu Pak biasanya? Psikolog. Karena jelas, akurat instrumennya, asesmennya dan sebagainya. Kalau urusan psikis, saya suruh ke para psikolog, konselor dan lain sebagainya, supaya ada catatan-catatannya, nggak ujung-ujung langsung di ruqyah. Kalau terkait dengan penyakit, maka saya selalu mengarahkan kepada dokter terlebih dahulu, supaya nanti diagnosa. Kalau secara ilmu dokter tidak ada ilmunya, maka baru diruqyah. Contoh, rame Pak, sempat viral di YouTube. Cari aja dokter Sagiran. Dokter Sagiran ini orang yang tidak percaya dengan urusan-urusan yang metafisik. Beliau mendapati pasien, ternyata pasiennya ini itu selalu mengeluarkan paku dari dalam tubuhnya. Nah, itu kan urusan ilmu dokter tidak masuk. Maka singkat cerita, beliau kemudian bekerja sama dengan Ustadz Muhammad Faizar. Singkat cerita, hampir 100 paku keluar dari tubuh pasiennya dokter Sagiran ini. Secara ilmu kedokteran irasional, nggak masuk akal. Tapi beliau sendiri yang mengoperasi dan membedah. Muncul paku, muncul paku, muncul paku. Nah, ini baru Ustadz Muhammad Faizar mau berperan di ruqyah dengan satu, kembali lagi, kehati-hatian dalam meruqyah. Untuk apa? Untuk menjaga pada titik-titik ini. Maka kenapa di sini minta di ruqyah itu dilarang? Karena jujur Pak, kata teman-teman, kalau orang setelah di ruqyah itu enak. Sehingga saking salahnya mereka tidak memahami urusan ini, mereka akhirnya statuskan kalau pingin kenyamanan di ruqyah. Jadi ketenangan, kenyamanan, solusi nanti di ruqyah. Lama-lama mereka akan menjadikan, mengkultuskan ruqyah ini solusi ketenangan, bukan Allah. Makanya salah satu yang paling aman kalau terkait dengan ruqyah, saya tutup di sini. Kalau pingin ruqyah, nggak usah minta. Silakan meruqyah diri Caranya bagaimana? Ya sederhana. Baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq, baca surat Al-Ikhlas, zikir pagi, zikir petang, itu termasuk kita sedang meruqyah diri sendiri. Baca surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Nah, mereka-mereka ini yang disebut dengan mereka yang bertawakal itu adalah mereka yang siap menerima apapun kehidupannya itu diserahkan kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang kalau mengalami sebuah problematika itu pasti pinginnya solusinya itu cepat apa lambat Pak? Cepat. Itu sudah bawaan fitrah kita dan itulah ujian kita. Kullau kana aradon qoriban wa safaron qasidan lattabauka. Hei Muhammad, kalau seandainya yang kamu janjikan itu perjalanannya dekat dan hasilnya selalu nyata, tampak jelas, orang kafir itu akan mengikuti engkau. Tapi kan perjalanannya Rasulullah pendek apa jauh Pak? Jauh sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Plus apapun yang dijanjikan Allah dan Rasulullah ini nggak selalu instan muncul. Setiap apapun yang dijanjikan Allah dan Rasulullah tidak selalu instan. Sedangkan orang-orang kafir itu suka yang instan. Jadi bolehlah saya katakan kalau mereka diuji sama Allah, pingin dang cepet, dang mari, dang selesai, lalu melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita saat ini itu adalah salah, syirik bahkan, itulah yang disebut dengan orang-orang yang tidak bertawakal. Mereka yang bertawakal, tahu ya Bapak, tawakalun itu kalau bahasa Indonesianya wakil. Bahasa Indonesianya wakil Pak. Apa wakil itu Pak? Wakil menteri, wakil kita di DPRD itu wakil rakyat. Wakil, apa artinya wakil Pak? Yang kita berikan kuasa, yang kita percayai, wakil. Itu akar katanya sama dengan tawakal. Ketika kita mengucapkan, ya Allah tawakaltu alal Allah, aku ini memberikan segala sesuatu, aku serahkan kepada Engkau ya Allah, apapun yang terjadi, itu yang namanya tawakal. Maka ketika kita kemarin berbicara sebagai penyambung dari pertemuan yang lalu, tawakal itu awali dengan akal, akhiri tanpa akal.
Maksudnya apa? Tawakal itu nggak serta-merta kita lepas cul-culan kepada Allah, tapi harus ada yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, dan yang kita amalkan. Ikhtiar. Tapi setelah itu apapun hasilnya, ya sudah, kita pasrah dengan Allah, nggak usah dihitung-hitung lagi pakai akal kita. Akalnya kita gunakan untuk membuat ikhtiar perencanaan, tapi kalau sudah muncul hasilnya, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Maka kalimatnya kan, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang kemudian bertakwa nanti enak mendapati ketawakalan itu sendiri, dengan solusinya nanti Allah munculkan sendiri. Maka Bapak dan Ibu, zaman sekarang ini kan banyak yang stres apa lebih sedikit, Pak? Tambah banter gitu menjawabnya, tambah semangat ini, Pak. Ini kayaknya perasaan hati atau perasaan apa ini ya? Jujur, di kalangan anak-anak muda, Pak, la haula wala quwata illa billah, banyak, Pak, problematika hanya gara-gara mereka tidak tenang hidupnya. Banyak sekali, Pak. Kalau bahasa sekarang itu mental issue, yaitu isu tentang kesehatan mental. Salah satunya, Pak, salah satunya penyebabnya adalah kebanyakan mendengarkan omongan orang. Itu di kalangan anak muda. Sekarang saya mau nanya, kalau omongan orang bisa mempengaruhi kita, kenapa kok nggak kata-kata Allah nggak bisa mempengaruhi kita? Kan agak aneh. Kalau omongan orang bisa mempengaruhi kita, kenapa kok kata Allah dalam firman-Nya tidak bisa mempengaruhi kita? Kan aneh. Maka sering saya katakan kepada anak-anak muda, tolong sampaikan, Pak, banyak anak-anak muda itu yang stres memikirkan omongan orang. Banyak anak muda yang stres karena memikirkan orang. Lalu saya tanya gini, Mas, kira-kira dia ngomong itu kenapa? Ngomentari Masnya ini. Jawabannya apa, Pak? Yang komentator ini, atau bahasa kita netizen ini, itu mengatakan, aku punya hak untuk bicara. Tapi saya katakan ke anak-anak muda zaman sekarang, tapi kamu juga punya hak untuk tidak mendengarkan omongan orang. Dia punya hak untuk bicara, kita juga punya hak untuk nggak mendengarkan. Yang kedua, biasanya para netizen itu, kalau yang netizen itu kan komentarnya berbusa-busa, Pak, itu netizen namanya. Kalau yang di kamar mandi yang berbusa-busa itu deterjen namanya, Pak. Itu kan ngomongnya kan kadang-kadang tanpa difikir. Maka saya balik, kalau mereka ngomentari kita tanpa difikir, lu ngapain kita mikirin komentar mereka? Nggak usah difikirin. Yang kalau mau difikirin adalah komentarnya Allah di Al-Quran. Kalau Allah punya pendapat seperti ini, ya sudah, itu yang kita pikirkan. Kenapa kok malah komentar mereka mempengaruhi kita, komentarnya Allah tidak mempengaruhi kita? Coba misalnya Allah menyampaikan, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang beriman. Makanya bab kita, Pak, itu yakin dan tawakal. Karena yakin sama tawakal nggak boleh dipisah. Yakin dan tawakal nggak boleh dipisah. Surat Ibrahim ayat ke-11, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, bertawakallah kepada Allah. Maka hadirin jamaah sekalian, begini prinsipnya. Produk, kata Imam Hasan Al-Basri, produk tawakal itu tenang. Kalau kita tidak tenang, maka kita belum 100% bertawakal. Sekali lagi, produknya tawakal, kita menyerahkan, kita mewakilkan semua urusan kita kepada Allah, itu harus membuat diri ini semakin tenang. Lalu muncul pertanyaan, Pak, loh Ustaz, di kehidupan dunia ini kita tenang apa senang? Kalau panjenengan ditanya seperti itu, panjenengan jawabnya apa, Pak? Ini anak muda bertanya ke saya. Sekarang saya ajukan kepada panjenengan, loh Ustaz, berarti di kehidupan dunia ini tenang apa senang? Nah itu, Bapak, Ibu, nyari senang apa tenang? Hadirin jamaah sekalian, ketika kita berbicara tenang dan senang, maka kita tidak boleh lepas dengan sebuah prinsip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya,
Kalau tadi ayatnya berbicara 70.000 umat Rasulullah itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jujur tadi kita mengawali kepikiran kita apa Pak? Kepikiran kita? Kita nggak masuk. Itu mohon maaf, kesedihan apa aslinya kecemasan Pak? Aduh, katut iki ya Allah 70.000. Itu diawali cemas atau diawali sedih Pak? Coba. Cemas, takut, khawatir, kita nggak kepilih. Makanya pertanyaannya, apakah kalau ada hadis Al-Quran berbicara angka-angka 70.000 ini, apakah itu valid dalam artian ya saklek, paten, pasti angka itu? Enggak. Kalau Allah dan Rasulullah berbicara dalam beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis ada angka-angka, itu biasanya makna secara keumumannya adalah lil taksir, untuk menunjukkan banyaknya. Contoh, barang siapa yang setiap hari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'atun 100, maka dosanya sebagaimana buih di lautan akan dihapus. Pertanyaan saya, panjenengan kalau membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi pas 100 apa 101, 110, 200 apa 300 Pak? Kira-kira berapa Pak? Apa panjenengan pastikan 100 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau dihitung pas, maaf, kita lebih fokus pada jumlah, bukan fokus pada makna dan rasa. Benar apa enggak Pak? Karena kita memastikan 100 subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Piro iki mau ya? Papat ta telu iki mau ya? Iki wis 100 agurung ini ya misalnya. Maka efeknya kalau nanti kita berbicara misalnya angka itu harus pasti, maka bisa jadi kita hanya fokus pada angka, bukan fokus pada apa yang kita baca dan apa yang kita rasa. Sama halnya dengan 70.000 ini, akhirnya muncul beberapa pendapat para sahabat, apakah jumlahnya itu cuma 70? Dan menariknya, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah diskusi, ternyata bukan 70.000 Pak, Ibu. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jumlahnya ternyata 4.900.000. Ya? Kenapa? Kenapa ganti? Kenapa tambah? Wah itu pertanyaannya, ini jawabannya Pak. Yang ini jawabannya. Bentar. Ada hadis yang menyampaikan, nah ini. Oh, ahli ini yang soft Pak ya. Bentar. Oh ini. Wa'adani Rabbi azza wa jalla ayyudkhilal jannah. Allah menjanjikan kepadaku untuk umatku itu masuk min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala adzabin. Allah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari umatku yang akan masuk surga sebanyak 70.000. Ingat kalau tadi hadis yang utama itu hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang ada Imam Ahmad, Tirmizi sama Abu Daud. Tapi saya ngambil redaksinya Imam Ahmad di sini. Nah menariknya, ma'akulli alfi sab'una alfan, dan setiap dari 1.000 dari 70.000 itu Pak dapat 70.000 lagi. Kan 70.000. Ya, 70.000. Nah, per 1.000-nya dari 70.000 itu dapat 70.000 lagi, Pak. Dikalikan 70.000. Jadi hitungannya kurang lebih 4.900.000. Ibaratnya jumlah itu tidak pakem, akhirnya berjumlahnya semakin banyak. Nah pertanyaannya, ini kan yang spesifik, maksudnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi jumlahnya dari 70.000 itu menjadi 4.900.000. Jadi dari warna biru sama hijau 70.000 maksudnya, berarti tambahnya berapa Pak? Ya berkali-kali lipat lah. Nah sekarang pertanyaannya, umat siapa yang masuk surga paling banyak? Umat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal itu. Semisal ahli surga itu ibaratnya 120 sof, 8 sofnya diantara dari umatku. Berarti berapanya Pak kira-kira Pak?
2/3 isi surga itu umatnya Rasulullah. Tapi ini kan belum yang masuk privilege tadi, belum yang masuk VVVIP tadi. Ini secara umum. Maka hadirin jamaah sekalian, tawakal itu kenapa kok sangat memberikan dampak yang besar? Karena memang kenikmatan hidup ini ada dua. Kita hidup ini berapa fase Bapak Ibu? Hidupnya kita ini berapa fase? Coba 3 atau 2 apa 4? Ya? Mati, hidup, terus mati, hidup. Oke. Coba panjenengan perhatikan ayat yang insya Allah panjenengan pernah mendengar. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun. Coba kita urutkan. Wa kuntum amwatan, kamu mati. Tsumma yuhyikum, hidup. Tsumma yumitukum, mati. Tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turjaun. Berarti berapa kehidupan, Pak? 4. Kita bandingkan dengan surat Ghafir ayat yang ke-11. Rabbana amatana snataini wa ahyatana snataini. Engkau mematikan kami 2 kali, engkau menghidupkan kami 2 kali. Berarti kalau digabung ada 4 fase. Sekarang pertanyaannya, mana duluan, Pak, berarti? Ya ikut surat Al-Baqarah ayat ke-28. Yang disebutkan dulu mati, setelah itu hidup, setelah itu mati, setelah itu hidup. Maka kita menemukan alur kehidupan kita itu ada 4. Mati itu alam ruh, hidup itu alam dunia, mati alam kubur, dan akhirat ternyata kita hidup. Sekarang pertanyaannya tadi, berarti kita kalau di kehidupan dunia ini tenang apa senang, Pak? Dengan sebuah tawakal, perintah tawakal. Tenang. Pertanyaan berikutnya, lalu kapan senangnya? Akhirat. Loh, kenapa kok di dunia apakah boleh senang? Di dunia kita boleh senang, tapi dengan satu catatan, kita sadar senangnya di dunia ini, bahasa Arabnya kalau di Al-Quran pasti panjenengan pernah mendengar ini, mata apa, Pak, sambungannya? Mata'ul gurur, mata'un ilahin. Kesenangan di dalam kehidupan dunia kita ini itu pakai kata-kata mata. Mata itu kesenangan yang satu, gurur, menipu. Kedua, kesenangan yang ilahin, dibatasi. Berarti kesenangan yang sementara. Bapak Ibu nih kayak adik-adik ini, Masya Allah, adiknya gantengnya. Adik suka mainan, Pak, minta dibelikan sama eyangnya. Dibelikan eyangnya mainan paling dia sukai, didekep, Pak, dibawa tidur. Dia senang sekali. Pertanyaannya, awet berapa lama, Pak? Kira-kira berapa lama dia bisa mendekep bawa tidur boneka itu? Alah, paling 1 pekan. Insya Allah pekan berikutnya sudah lupa dengan kesenangan dia itu. Itu kesenangan di dunia. Beda dengan kesenangan di akhirat. Coba Bapak Ibu buka surat ke-43 misalnya, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dengan pasanganmu menuju surganya Allah dan kamu akan digembirakan. Menggunakan kata-kata tuhbarun. Tuhbarun itu Bapak Ibu artinya adalah sururun. Apa artinya sururun? Bahagia. Dari kata mana? Akar kata sururun itu sirrun. Artinya rahasia. Makanya kalau orang rahasia itu ngomongnya bisik. Akhirnya sholat duhur dan sholat asar kita sebut dengan sholat sir, pelan. Nah, kenapa kok kebahagiaan di akhirat, senangnya di akhirat itu pakai surur, bukan mata? Coba bayangkan. Surur tadi apa, Pak? Sir itu apa artinya? Rahasia. Ibu, coba bayangkan, Pak.
kebahagiaan seperti apa yang akan kita rasakan, kesenangan, kegembiraan seperti apa, karena menggunakan kata sururun, rahasia akar katanya. Misalnya gini, seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya berapa Pak? Berapa juta Pak? Kalau jamaahnya Andur biasa ngasihkan istrinya berapa juta ini hadiah? Anggap aja 500 juta, anggap saja ya, Masya Allah ya. Bapak bilang sama istrinya, Bu, besok Jumat tak kasih 500 juta hadiah dari aku. 1 pekan lagi Pak, hari Jumat diberita tahu. Atau B, si suami nggak memberitahu istrinya, tiba-tiba hari Jumat ngasih 500 juta. Kira-kira ekspresi istri yang mana yang paling senang? Yang pertama apa yang kedua? Ayo, bayangkan. Yang kedua Pak. Soalnya yang pertama ini bisa jadi tambah eker-ekeran. Kenapa? Kata si istri, lo ngenteni Jumat, saiki ae. Nanti enggak Jumat, besok pasti ditanya lagi Pak, besok. Tiap hari nanti ditanya lagi sama istrinya. Udah sekarang aja, sekarang nggak tahu umur. Nanti kalau Jumat ini. Kesuwen. Itu bisa jadi tambah rame. Tapi kalau yang kedua, istri akan merasakan diawali 1 pekan itu biasa saja, santai saja, tenang saja. Pas di endingnya hari Jumat itu akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan sururun, kesenangan yang wow dirasakan oleh mereka yang insya Allah nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu catatan, kehidupan di dunia itu apa Pak? Tenang apa senang? Tenang. Dan itu produk tawakal. Maka kenapa kok Rasulullah menyampaikan 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu mereka yang bertawakal. 1. Orang yang bertawakal tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling berat dalam hisabnya. Dikatakan para ulama, yang paling berat hisabnya itu ada 2 Pak. 1, urusan perbuatan syirik. Kenapa? Karena syirik ini tipis, maka perlu detail untuk mengauditnya. Tipis sekali, kayak rukyah tadi lah, niatnya ngapain kamu ini, kamu ngapain, apa yang dilakukan dan sebagainya, tipis sekali. Yang kedua, yang paling sulit dihisab itu adalah terkait dengan urusan materi. Saya ulangi lagi, pendapat para ulama yang paling berat dihisabnya itu adalah 1, urusan perbuatan syirik. Kenapa? Karena tipisnya tadi Pak, tipis sekali syirik sama tidak syirik ini perbuatannya. Yang kedua, urusan harta. Maka kalau di dalam hadis kan ditanya harta, kalau umur kan ditanya untuk apa dihabiskan, apalagi Pak kalau masa muda untuk apa dilakukan, sehat kamu buat apa, tapi urusan harta dari mana dan ke mana. 2 pertanyaan Pak, yang lainnya cuma 1. Oleh karenanya jika kita mengambil hikmah dari hadis ini, sudah ada ya? Oh ya, di masjid kita belum memang Pak, belum ini. Ya, di masjid lain maksudnya ya. Maka kita ambil hikmah, hadirin jamaah sekalian, yaitu terkait dengan apapun yang kita alami, kembalikan kepada Allah. 1, dengan cara kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, tindakan-tindakan ikhtiar kita jangan sampai kepada wilayah syirik. Kedua, yakinlah dengan janji Allah, pasti suatu saat nanti akan muncul janji Allah. Nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet, nggak usah instan untuk sebuah janji Allah. Nanti akan ada di waktu yang tepat janjinya Allah. Maka kita sering mengucapkan dalam lisan kita, innaka la tukhliful, ya Allah, janjimu tidak pernah engkau salahi. Jika kita berucap seperti itu, sungguh dengan kita ikuti dengan amalan, kita termasuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan.
Semoga apa yang kita bincangkan di kesempatan malam hari ini Allah catat dan Allah jadikan sebuah kemampuan kita dan kemauan untuk selalu mentawakali segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.